Richard, dimakan dulu, HP-nya nanti aja. Iya ya, bawel. Pintar, anak mama lagi belajar. Initiate retreat! Initiate retreat! Legendary! Our inhibitor turret is under attack. Defeat! Sejak pandemi, pihak sekolah mau tidak mau bersahabat dengan gawai sebagai instrumen utama yang membantu agar proses pembelajaran tetap terus berjalan. Di sini sudah tidak saatnya kita membicarakan pro dan kontra dari kebijakan apapun. Seharusnya kita lebih fokus pada penyelesaian permasalahan yang menjadi jejak dari kebijakan belajar di rumah. Bahwa itu sebagian problematika yang cukup rumit. Pergeseran fungsi gadget sebagai media belajar online menjadi game online melahirkan rentetan kasus gangguan mental pada anak dalam bentuk gaming disorder yang membuat kita miris. Sebuah kemustahilan untuk memutus rantai interaksi anak kita dengan teknologi yang memang sudah menjadi eranya. Namun, tidakkah kita lupa bahwa anak adalah harapan? Kalimat itu setidaknya tetap menjadi pijakan kita selaku orang tua terkasih dalam mendampingi sang buah hati. Mengapa gawai harus ada di setiap aktivitasmu? Mengapa harus ada di setiap aktivitas? Karena kita tahu gawai merupakan salah satu piranti yang banyak dibutuhkan di masa ini, apalagi pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, yang dimana-mana serba menggunakan daring. Karena dengan adanya gawai yang banyak manfaat yang mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi mahasiswa maupun dosen, manfaat gawai bagi era pelajar di era milenium ini adalah dapat mempermudah komunikasi, mempernambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan dapat mempermudah pencarian pengetahuan yang baru. Contoh dalam bidang pendidikan ini, manfaat gawai pada masa pandemi ini sangat dibutuhkan dan membantu komunikasi serta sebagai penunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh. Karena bagi saya, gawai memberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas hari-hari saya, seperti belajar ataupun berinteraksi dengan orang lain di situasi pandemi seperti ini. Kayaknya kalau ditanya tentang seberapa pentingnya gadget, tentu itu penting banget. Apalagi di zaman sekarang semuanya serba online. Terus anak zaman sekarang mana sih yang nggak punya gadget ya kan? Kalau kita nggak punya gadget disangkanya kudet malahan. Jadi anak TK, SD, SMP, SMA sekarang tentunya sudah memiliki gadget semua. Apalagi saya sebagai mahasiswi yang berbasiskan online dikarenakan pandemi, tentunya penting banget karena semua sistem perkuliahan, baik perkuliahan tatap muka melalui Zoom atau Gemit, kan itu kan kita pakai media gadget. Pengumpulan tugas juga melalui media gadget, otomatis itu penting banget. Dan karena sekarang lagi masa pandemi, tentunya mau belanja dikit-dikit online, mau pergi dikit-dikit misalnya online. Jadi ya kalau ditanya penting banget. Menurut kalian, apa dampak yang umum dari kecanduan gawai? Menurut saya dampak yang paling umum dari kecanduan bermain
handphone atau gawai itu radiasi mata sih, karena cahaya dari handphone tersebut dapat merusak mata kita dan menimbulkan sakit kepala. Dampak dari penggunaan gawai menurut saya sih bisa mengakibatkan orang tersebut jadi mengalami kesulitan bersosialisasi dan juga orang tersebut bisa menjadi antisosial. Dampak umum mungkin terjadi pada seseorang yang kecanduan gawai mungkin lebih ke aktivitas yang terganggu seperti susah tidur, sering mengalami kelelahan, emosi yang tidak stabil ketika tidak memegang gawai, ataupun ketergantungan pada dunia maya. Pernahkah kalian berhasil mengendalikan hidup terhadap tren yang ada dalam gawai? Untuk saat ini belum, karena era ini, era teknologi, kita diharuskan untuk bermain gawai dan kadang masih tergiur dengan apa yang ada di dalam gawai sih. Menurut saya sih saya berhasil karena saya bisa mengendalikan penggunaan gawai dalam kehidupan saya, di mana saya tahu kapan, tempat, dan waktu saat gawai memang benar-benar dibutuhkan. Seperti contohnya di sini, aktivitas kepribadian saya adalah kuliah dan juga bekerja, di mana saya pada saat berada di tempat bekerja atau istilahnya saya berada di luar rumah, saya jarang sekali mengeluarkan HP di tas saya. Nah, di situ saya beranggapan bahwa saya memang bisa mengendalikan penggunaan gawai dalam kehidupan saya. Kalau ditanya bisa atau nggak mengendalikan diri untuk tidak mengikuti tren sih, jawabannya adalah bisa, karena saya pribadi saya bukan tipe orang yang suka ikut tren-tren tersebut di sosial media. Menurut kalian, apakah gawai berfungsi untuk mengisi waktu luang? Menurut saya bisa dikatakan iya dan tidak. Iya apabila pemakaian gawai tidak secara berlebihan. Mungkin bisa menyalurkan waktu luangnya kepada hobi dan mengisi waktu luangnya dengan cara yang bermanfaat daripada memegang gawai secara terus-menerus. Menurut saya sangat berfungsi sih untuk mengisi waktu luang, karena di dalam gawai itu sendiri terdapat fitur-fitur menarik yang dapat menghibur diri kita. Ya, untuk sekarang malah diharuskan di rumah, dan kalau bukan bermain gawai ya ngapain lagi gitu. Mana kalau keluar sekarang kan agak was-was, jadi menurutku bermanfaat sih. Apakah kalian lebih berkecenderungan untuk menggunakan gawai pada saat itu kalian sedang sibuk dengan tugas kuliah atau pekerjaan kantor? Wah, kalau itu kayaknya sih bener ya. Kadang aku tuh ngerjain tugas, terus kayak ngeliat satu notifikasi dari HP aja kayak udah buyar kayaknya semua tugasku. Jadi kalau dikatakan lebih cenderung ke HP daripada tugas, iya banget. Untuk kuliah sih harus menggunakan gawai, kelasnya online, jadi ya iya untuk kecenderungan memakai gawai menurutku masih cenderung. Apakah kalian lebih sering berinteraksi dengan gawai daripada dengan orang di sekitar kalian? Kalau saya sih seimbang, karena pada saat saya berinteraksi dengan orang lain, orang tersebut ataupun saya pribadi sambil bermain handphone. Kalau dikatakan cenderung kayaknya kurang tahu ya artian kata cenderung kayak gimana. Cuma kalau saya pribadi lebih kayak sering ngumpul sama keluarga atau sama temen, tapi fokusnya kayak ke HP gitu. Kadang saya juga punya teman kayak dia bilangnya mau ketemu ngumpul, tapi malah ya asik sama HP-nya sendiri. Jadi kayak kurang keintiman dan tujuan untuk berkumpul itu sendiri. Kalau seperti ini, jawabannya adalah tergantung posisi dan di mana saya. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika saya memang benar berada di luar rumah atau saya sedang melakukan aktivitas di luar rumah, saya jarang sekali menggunakan gawai. Tetapi pada saat saya berada di rumah, yang benar-benar kegiatan saya adalah istirahat, nah di situ saya akan menggunakan gawai. Dan di sini kita tahu, penggunaan gawai tidak hanya dalam hal yang penting saja, tetapi juga gawai adalah sarana hiburan yang dapat menemani kita di waktu istirahat. Jadi menurut saya, kegiatan penggunaan gawai di dalam kehidupan saya adalah seimbang. Seimbang dengan kata lain adalah 50% berinteraksi dengan gawai dan 50% berinteraksi dengan orang lain. Keberhargaan diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak like, share, retweet, atau apa yang trending dalam media sosial.
Jangan gunakan gadget atau gawaimu sebagai alat untuk membunuh waktu berharga. Gawai bukan segalanya. Hidup kita yang menentukan dan tidak harus bergantung pada gawai. Saat ini, gawai memiliki posisi yang utama. Kehadirannya menjadi simbol peradaban dunia. Ibarat pendamping hidup, dialah yang paling setia. Seakan Tuhan pun berada di posisi ketiga. Kawan, kita lahir karena manusia. Jangan mau diasuh oleh dunia maya. Hubungan penyakit mental. Pada era serba digital, memang hampir tak mungkin hidup tanpa memakai gawai. Berbagai aspek mulai dari pekerjaan, pendidikan, relaksasi, bahkan berbelanja pun bisa dilakukan melalui sebuah layar. Tidak sedikit remaja yang menjadi sangat bergantung pada gawai selama masa isolasi mandiri dalam beberapa bulan terakhir. Kita tidak usah sampai benar-benar tidak memakai gawai, kita hanya perlu membatasinya. Sebab harus ingat bahwa terlalu banyak waktu di depan layar dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan rentang perhatian yang lebih pendek. Alasan remaja kecanduan gadget terjadi karena berbagai alasan. Misalnya, adanya riwayat gangguan kesehatan mental yang dapat menyebabkan segala jenis kecanduan termasuk teknologi dan kecanduan internet remaja. Rendahnya harga diri selalu menjadi penyebab kecanduan. Orang yang pemalu atau kurang percaya diri mungkin merasa mudah terhubung dengan orang lain di internet di mana anonimitas bisa dilakukan. Kurangnya dukungan di rumah atau hubungan keluarga yang buruk bisa menjadi alasan kecanduan teknologi. Efek penggunaan gadget pada remaja bisa mengalami masalah kesehatan fisik dan psikologis seperti depresi, kesendirian, kegelisahan, agresi, kurang empati, fobia sosial, dan tidak dapat mengendalikan dorongan untuk menggunakan internet atau teknologi. Setelah mengetahui gangguan yang mungkin timbul jika anak kecanduan atau ketergantungan pada gawai, orang tua didorong untuk lebih berhati-hati. Sejumlah langkah pencegahan yang bisa dilakukan, antara lain yang pertama, memperbanyak sosialisasi dengan orang-orang sekitar, dan yang kedua, mematikan gawai atau handphone selama 30 menit sebelum tidur. Dan yang ketiga, menghapus aplikasi yang membuat anak mungkin kecanduan. Dan yang keempat, memperhatikan batas waktu penggunaan handphone. Penelitian menyebut penggunaan gadget untuk anak maksimal 4 jam 17 menit setiap harinya. Dan disarankan agar anak hanya diizinkan memegang gadget di siang hari. Sementara, terapkan waktu tanpa gadget pada pukul 6-9 malam. Yang kelima, menyimpan gawai di tas saat sedang berpergian agar fokus dengan tujuan. Dan yang terakhir, mengetahui dampak kecanduan dari gawai itu sendiri. Kalian harus tahu bahwa Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah memasukkan kecanduan gawai ke dalam 11 International Classification of Disease. Karena penggunaan gawai secara berlebihan dianggap tidak baik bagi kesehatan dan juga kejiwaan. Berdasarkan pengamatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dalam pelaksanaan penyiapan sekolah tatap muka, tidak sedikit anak yang mengalami kecanduan dan juga harus mendapatkan perawatan medis. Di Rumah Sakit Jiwa di Jawa Barat terdapat 14 anak mengalami kecanduan akibat game online dan juga pornografi, dan tidak sedikit juga yang menjalani rawat inap. Maka dari itu perlunya menggunakan gawai secukupnya agar terhindar dari kecanduan yang berbahaya. Mari kita jaga generasi muda dari penggunaan gawai berlebih. Mari kita jaga generasi muda kita dari penggunaan gawai yang berlebih. Mari kita jaga generasi muda kita dari penggunaan gawai secara berlebih. Jaga generasi muda kita dari penggunaan gawai secara berlebih. Mari kita membiasakan diri untuk membatasi penggunaan gawai secara berlebih. Mari kita jaga generasi muda kita dari penggunaan gawai berlebih. Mari kita jaga generasi muda kita dari penggunaan gawai berlebih. Mari kita jaga generasi muda kita dari penggunaan gawai berlebih. Menghimbau terhadap saudara-saudara, anak-anak muda yang kecanduan
HP, media sosial, game online. Jangan sampai kecanduan. Jaga mental kalian. Kalian adalah generasi penerus. Generasi penerus, termasuk generasi saya, penerus saya. Jadi tolong jangan sampai kecanduan media sosial, game online dan lain sebagainya. Jaga mental kalian. Ingat, jaga mental kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu ketergantungan HP, nanti stres. Jaga kondisi dan kesehatan mental kalian. Jaga mental kalian.